Laporan dosen UNJ Ubedillah Badrun terhadap putra Presiden Gibran dan Kaisang ke KPK berbuntut panjang. Hari ini relawan Jokowi Mania atau Joman melaporkan Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Bukan katanya, itu bukan dasar hukum. Dasar hukum KUHP. Tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot. Mulutmu harimaumu, hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Relawan Joman membawa sejumlah bukti berupa video pernyataan dosen UNJ Ubedillah pada saat melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Saya yakin Anda nggak punya bukti, tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi, dan melihat kok ini aneh, gitu kan? Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Apabila nanti dia udah saksi pelapor, ini tidak terjadi. Semua pendukung yang Gibran, Kaisang, mereka siap melaporkan. Dan melaporkan dikaitkan dengan 242, hukuman 7 tahun. Hukuman 7 tahun. Seringkali muncul banyak orang punya kapasitas, punya jabatan, harus memberikan keterangan di atas sumpah, ternyata isinya tidak benar. Ini sebenarnya kategorinya tidak main-main. Dia masuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam pasal 242 KUH pidana. Joman menilai dasar laporan yang dibuat Ubedillah kepada Gibran dan Kaisang ke KPK tidak mendasar, sehingga laporan tersebut diduga mengandung hoaks. Sebelumnya pada 10 Januari lalu, Ubedillah yang juga berstatus aparatur sipil negara ASN ini lapor ke KPK atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme kedua putra Jokowi, si sulung Gibran Rakabuming Raka dan si bungsu Kaisang Pangarep. Keduanya dituding melakukan tindak pidana pencucian uang melalui perusahaan yang dibangun bersama seorang berinisial AP, anak petinggi PTSM, induk dari PT BMH yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015. Laporannya adalah tidak akurat. Kedua, kita melihat bahwa beliau kan sebagai dosen, apalagi aktivis 98, seharusnya beliau bisa memilah mana laporan yang didasarkan bukti dan fakta dengan mana yang hoak. Dan kami meyakinkan data yang disampaikan Ubed adalah berbasis hoak atau tidak benar. Ini adalah due process of law, ya, hak warga negara untuk mengadukan dugaan. Itu prosedur hukum yang harus saya lalui. Oke, siap Anda nanti menandatangan BAP sebagai saksi pelapor? Ya harus dilalui. Enggak, siap enggak? Saya tanya. Oke, kalau siap, Anda kena 242. Ya itu namanya ancaman. Ya bukan, saya bukan ancaman. Nah, dalam pasal 242 KUH pidana ini memang mengatur barang siapa yang memberikan keterangan di atas sumpah, kemudian keterangannya ternyata tidak benar, itu bisa dihukum dengan ancaman hukuman. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons pelaporan balik Joman ke polisi. Gibran menanggapi santai pelaporan balik Joman ke polisi. Menurut Gibran, Joman tidak perlu melaporkan balik dosen UNJ Ubedillah Badrun. Lebih baik diam, tidak perlu dilaporkan balik. Tapi ini dari Joman mau melaporkan balik gitu? Santai-santai. Aku ya santai. Tidak ada masalah dengan itu ya? Tidak ada masalah. Santai. Siap. Setelah kasus ini, pemilik PT SM diangkat sebagai salah satu duta besar Indonesia, sedangkan anaknya membangun perusahaan bersama Gibran dan Kaisang dengan kucuran dana 99,3 miliar rupiah. Anda sudah melakukan karakter assassination. Oh no. Oh maaf, enggak. Anda sudah mengatakan begitu. Kenapa anak presiden? Kenapa rupanya kalau anak presiden? Apa tidak boleh bertanya? Bukan, itu bukan bertanya. Itu kan Anda bilang. Itu dimulai dari pertanyaan. Anak presiden. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Bisnis itu anak presiden silakan. Dugaan itulah. Anak menengah silakan. Anak petani, anak tukang beca, silakan bisnis. Jangan Anda mengkelas-kelaskan. Semua equality before the law. Saya tidak melarang presiden duduk sama rendah di depan hukum. Laporan ini disampaikan oleh Ubedillah dengan sejumlah bukti dan telah diterima KPK melalui layanan pengaduan masyarakat KPK. Anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.
Lalu bagaimana kalau misalnya orang memberikan keterangan yang merugikan seorang terdakwa, orang yang mau dipidana karena keterangan dia yang tidak benar, karena di dalam persidangan di atas sumpah ya. Itu ancamannya lebih berat lagi, karena di pasal 242 ayat 2 dia akan diancam dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN oleh aktivis dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Bahkan Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa ini adalah extraordinary crime. Problemnya Presiden itu Bung Eko, di mana? Bung Eko, karena ini perusahaan ini ada beberapa bermasalah dan pimpinan dari perusahaan ini punya anak. Di tengah perusahaan bermasalah, dengar dulu. Kalaupun Rossi sebagai profesional, Rossi bukan presiden, bukan bagian dari Kompas. Rossi bukan presiden. Iya, tapi cara berpikirnya begitu. Dengerin dulu. Menanggapi laporan balik terhadap dirinya, pelapor Gibran dan Kaisang ke KPK, Ubedillah Badrun mengaku bingung. Ubedillah mengaku tidak mengenal pelapor balik dari Joman. Menurut Ubedillah, yang melaporkan balik seharusnya yang menjadi korban dalam laporan sebelumnya. Itu perlu ini juga, perlu tahu apa yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik, itu dalam pandangan hukum delik aduan. Dan kalau delik aduan, yang melaporkan mestinya adalah korban. Nah, kalau Noel, korban apa? Apa yang kalian lakukan, Ubed, kepada Kaisang, kepada Gibran? Jujur, tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Karena ancaman pidananya yang 1 7 tahun, yang 1 9 tahun, dan bisa ditambah sesuai dengan pasal 35 KUH pidana dengan pencabutan hak-hak tertentu. Di saat yang sama, ya, petinggi PTSM ini beberapa bulan lalu dilantik menjadi duta besar. Nah, apalagi hubungannya apa lagi? Ini makin kacau, ini makin kacau. Ini pertanyaan. Anda ajarkan publik bagaimana cara berpikir yang benar. Ada hubungannya dilantik. Saya kira biar publik nanti akan makin kacau. Saya katakan, biar jangan sembarang ngomong, enak sekali gitu. Saya kira mereka aja yang namanya undang-undang, mereka hukum. Hati-hati. Di negara yang demokrasinya matang dan di negara yang pola politik dan hukumnya civilized, beradab, apa yang saya lakukan itu adalah bagian jalan terhormat bahwa saya warga negara bertanggung jawab untuk masa depan Republik. Yang dikatakan oleh Ubed ini enak sekali. Saya punya keyakinan tidak kan produk politik. Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri. Dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Rame-rame ini semua mencari popularitas. Sudah bikin BAP tidak? Laporan Anda di KPK itu banyak laporan puluhan ribu. Tapi kalau nggak mau di BAP gimana mau dilanjutkan? Kelompok aktivis 98 bersama relawan Jokowi Mania melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong atau hoax pada Jumat siang. Pelapor berharap Ubedillah meminta maaf ke publik. Agar proses laporan ini juga bisa kami cabut. Kalau seandainya Ubedillah tetap ngotot, ya proses hukum yang kita lakukan ya akan kita perpanjang. 242 sebagai saksi pelapor, nanti kalau ini berjalan, tapi saya yakin ini nggak berjalan kok, hanya politik. Nah karena itu saya kira kita semua harus berhati-hati ketika coba memberikan keterangan baik di pengadilan maupun karena jabatan, memberikan keterangan seperti itu agar tidak sampai masuk kategori memberikan keterangan di atas sumpah secara tidak benar. Kami membawa bukti, dalam bahasa hukum mungkin disebut sebagai bukti permulaan. Jadi jangan katakan tidak ada bukti. Dan bukti itu kita ambil secara resmi, legal, melalui sudah prosedur hukum. Ya. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Itu nyari buktinya agak susah Mas. Saya juga bukan menggertak Rossi. Indonesia negara hukum. Hati-hati ya, terukurlah kalau bicara. Karena ini bahaya loh. Itu yang saya katakan tadi, 242. Karena apapun nanti kalau dia mau terus lanjut, dia harus siap di BAP sebagai saksi pelapor. Ada juga bisa diberikan pidana tambahan dalam 2 perbuatan tadi, yaitu bisa diberikan pidana tambahan seperti pencabutan hak.
memilih dipilih, dengan banyak hal yang sudah diatur di dalam pasal 35 KUH pidana juga. Kenapa rupanya kalau anak presiden, anak presiden, anak menteri, anak pengusaha, anak rakyat, anak petani, semua bisa kok. Tapi kalau presiden itu pejabat publik. Sebagai pejabat publik, dia punya tanggung jawab. Ketika beliau disumpah, itu tidak boleh menerima sesuatu, memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung. Jadi itulah menyebabkan pidana ini menjadi pidana yang sangat penting, pidana yang harus diingatkan kepada semua orang agar tidak mudah bersumpah palsu dan memberikan keterangan palsu. Kami membawa bukti, dalam bahasa hukum mungkin disebut sebagai bukti permulaan. Jadi jangan katakan tidak ada bukti. Dan bukti itu kita ambil secara resmi, legal, melalui sudah prosedur hukum. Ya, saya juga bukan menggertak, Rosi. Indonesia negara hukum. Hati-hati, ya, terukurlah kalau bicara. Karena ini bahaya loh. Itu yang saya katakan tadi, 242. Karena apapun nanti kalau dia mau terus lanjut, dia harus siap di BAP sebagai saksi pelapor.